Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Yang terhormat kepada Ibu Ade Siti Haryanti, SSMPD, selaku dosen pengampu bidang studi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alia Rahmawati, Siti Nurjana, dan saya sendiri Yudi Wahyudin. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan pemakaian tanda baca dan unsur serapan. Penulisan unsur serapan. Dalam pengembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Dilihat dari taraf penyerapannya, ada 3 macam kata serapan, yaitu 1. Kata asing yang sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kap, sirsak, iklan, perlu, hadir, badan, waktu, kamar, botol, sekolah, dan ember. Yang kedua, kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasionalannya. Penulisan dan pengucapan masih mengikuti cara asing. Misalnya, shuttlecock, knockout, timeout, check-in, build-up, complete knockdown, fitness, chip, server, web, Linux, Microsoft Word, Gigabyte, dan lain-lain. Yang ketiga, kata asing yang berfungsi untuk memperkaya peristilahan ditulis sesuai dengan EYD. Misalnya, komputer, kalkulasi, matematika, infiltrasi, influenza, bisnis. Berikut kata asing yang ditulis sesuai dengan EYD menjadi kata baku, seperti contoh-contoh di bawah ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, saya suka makan nasi, titik. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak satu ketukan. Yang kedua, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang, contohnya Irawan S, titik, Gatot George W, titik, dan seterusnya. Apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak dipergunakan, contohnya Antoni Tumiwa. Yang ketiga, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan, contohnya DR titik, S titik E titik, KOL titik, BPK titik. Selanjutnya, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, hanya dipakai satu tanda titik. Contohnya, DLL atau dan lain-lain, DSB dan sebagainya, TGL, tanggal. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 7.10.12 yang artinya pukul 7:10 Selanjutnya, tanda koma. Yang pertama, tanda koma dapat dipakai di antara unsur-unsur dalam satu pembilangan. Contohnya, saya menjual baju, celana, dan topi. Penggunaan yang salah, saya membeli udang, kepiting, dan ikan. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Contohnya, saya bergabung dengan Wikipedia, tetapi tidak aktif. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau hari-hari ini hujan, saya tidak akan datang karena saya sibuk, ia lupa akan janjinya. Selanjutnya, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat sejenis dan setara. Contohnya, malam makin larut, titik koma, kami belum selesai juga. Yang kedua, tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya, ayah mengurus tanamannya di kebun, titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur, titik koma, adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional, titik koma, saya sendiri sedang asyik menulis laporan makalah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada tanda titik dua.
Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, titik koma, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Yang kedua, tanda titik dua dipakai untuk menandakan nisbah atau angka banding. Contohnya, nisbah siswa laki-laki terhadap perempuan ialah 2:1, yang dimana itu titik dua. Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya, anak-anak berulang-ulang kemerah-merahan. Tanda ulang singkatan seperti pangkat 2 hanya digunakan pada tulisan cepat dan notula dan tidak dipakai pada teks karangan. Yang kedua, tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Contohnya, P strip, E strip, N strip, G strip, U strip, R strip, U strip, S strip, atau 8 strip 4 strip 1973. F. Tanda elipsis atau titik-titik. 1. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, misalnya untuk menuliskan naskah drama. Contoh, kalau begitu titik-titik, ya marilah kita bergerak. 2. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya dalam kutipan langsung. Contoh, sebab-sebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. G. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contoh, tanya Basri, kau dengar bunyi kering-kering tadi? 2. Tanda petik tunggal mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contoh, feedback sama dengan balikan. Kesimpulan, kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Dilihat dari taraf penyerapannya, penulisan unsur serapan ada 3, yaitu kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasionalannya, dan kata asing yang berfungsi untuk memperkaya. Penggunaan tanda baca sangat berarti dalam bahasa tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah, sangat penting untuk diperhatikan. Banyak pengguna bahasa kurang mengindahkan kaidah tanda baca, sehingga tulisan yang disusunnya tidak mencapai sasaran. Adanya penggunaan tanda baca yang tepat dapat membantu pembaca memahami tulisan yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pemakaian tanda baca dan unsur serapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.